Pernah gak sih kalian berpikir, kok kadang takut ya buat bisa berteman baik dengan orang lain? Takut dikecewain, takut dihianatin, takut gak dianggap, dan sebagainya. Padahal kan hidup itu sepenuhnya milik kita ya. Dan sangat waste time banget ketika kita terlalu memperhatikan orang lain dan lupa fokus pada diri kita sendiri. Tapi ya meskipun begitu, kita tetap sebagai makhluk sosial yang perlu untuk melakukan sosialisasi dengan yang lainnya. Ya kan? Jadi, di video kali ini mungkin berbeda dengan video sebelumnya, tapi aku berharap banget insight yang aku sampaikan di sini bisa nyampe ke kalian semua. So that's why di sini sekarang aku bakalan sharing hal yang aku dapat di bagian 4 buku Hidup Apa Adanya karya Kim So Hyun agar bisa hidup bersama dengan yang lainnya. Hal pertama yang bisa kalian lakuin yaitu tunjukkan sikap santun yang paling dasar kepada satu sama lain. Beberapa hari yang lalu, aku pribadi sempat lihat di Twitter dan itu lumayan ramai banget di kalangan K-popers terkait ada satu individu yang bawa lightstick fandom A di konser fandom B. Buat kalian yang nggak tahu fandom, jadi fandom itu kayak satu komunitas fans dari grup boyband Korea Selatan. Kalau di Indonesia mungkin kayak CGR itu Comet, JKT48, WOTA, dan sebagainya. Cuman bedanya kalau di Korea itu mereka punya semacam light stick-nya tersendiri gitu. Kalau kita kan di Indonesia lumrahnya kalau ada konser pakai flashlight dari handphone. Nah, kalau di Korea mereka punya benda khusus dari tiap fandom itu. Jadi beda-beda. Oke, lanjut. Setelah itu, ada satu orang dari fandom B yang merasa keberatan atau bisa dikatakan dia itu merasa risih dengan perilaku dari individu yang bawa lightstick berbeda itu. Dan setelah itu, pihak yang merasa risih pun membuat postingan di Twitter yang seolah-olah menggiring opini publik kalau perilaku dari yang bawa lightstick berbeda itu salah sepenuhnya. Sehingga dengan cuitan tersebut, pemilik akun pun menuai berbagai kontroversi. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Menurut aku, dalam beropini di media sosial sendiri itu sih bebas ya, gak masalah. Asalkan gak mengganggu privasi orang lain dan tidak menjatuhkan orang lain. Karena kan kita harus ingat gak semua orang itu punya ketahanan mental yang sama. Tapi di sini aku gak akan bahas permasalahannya, aku gak akan bahas siapa yang benar, siapa yang salah, atau siapa yang paling benar dan paling salah. Tetapi aku bakal lebih membahas ke sikap apa sih yang seharusnya kita miliki sebagai makhluk sosial. Di buku yang berjudul Hidup Apa Adanya ini, ada satu kutipan yang berbunyi, jika kamu tidak suka kalau orang lain ikut campur dalam kehidupan pribadimu, maka kamu pun harus melindungi kehidupan pribadi orang lain. Jadi kita gak akan pernah bisa nih memagari kehidupan kita buat gak dimasukin atau diikut campurin oleh orang lain ketika kita sendiri dengan mudahnya tidak menjaga batasan dan privasi orang lain. Jadi ketika kamu memberikan penilaian terhadap orang lain, kamu pun harus sudah siap untuk menerima konsekuensi dari apa yang sudah kamu lakukan. Ingat, setiap orang punya batasan masing-masing dan setiap batasan juga punya luasnya masing-masing. Untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain, kita harus bisa lihat nih suatu hal dari dua sisi dan tidak langsung menjatuhkan penilaian. Pada intinya, hal yang paling basic yang harus kita punya adalah kemampuan untuk bisa saling menghargai antar sesama. Karena menutup rapat rasa penasaran kita terhadap kehidupan orang lain adalah salah satu jalan untuk melindungi kehidupan kita sendiri. Cara kedua yaitu tidak perlu mencoba memahami semua orang. Setiap orang yang hadir di kehidupan kita itu sangat beragam dan berbeda-beda. Sehingga berbagai penilaian pun hadir dengan sifatnya masing-masing. Dan hal inilah yang kemudian senantiasa selalu membuat diri kita merasa risih. Risih kenapa? Risih ketika kita dilontarkan suatu pertanyaan seperti kapan nikah, gimana nih kerja, gimana nih kuliah, yang memicu berbagai penilaian dari jawaban yang kita berikan. Ada setuju, ada juga yang tidak setuju.
Ada yang memaklumi dan juga ada yang nggak memaklumi. Ada yang membicarakan dan ada juga yang tidak. Itulah yang selalu membuat kita risih dan cemas, yaitu penilaian dari jawaban yang telah kita berikan. Kita tidak risih dari pertanyaannya, cuman kita cuma risih sama penilaian orang lain ketika mendengar jawaban dari kita. Akan tetapi, perlu kita ketahui kalau penilaian itu hadir ketika cara berpikir kita yang berbeda dengan mereka. Ketika apa yang kita pahami berbeda dengan apa yang mereka ketahui, maka kita gak perlu bingung untuk membuktikan ini dan itu kepada mereka. Dalam buku ini disebutkan bahwasanya kita hidup bukan untuk dipahami oleh orang-orang yang berpikiran sempit. Hidupmu adalah milikmu seutuhnya. 3. Menjaga batasan masing-masing. Mungkin di antara kalian ada yang punya teman yang senantiasa berkata, "Ya elah, kayak ke siapa aja." Tapi perlu kalian ingat, pernyataan tersebut bukan berarti secara tidak langsung mereka memberikan akses untuk kita mengetahui kehidupan mereka dengan terus melontarkan berbagai pertanyaan. Agar bisa hidup berdampingan bersama dengan yang lainnya, kita harus paham bagaimana sih cara untuk memahami setiap batasan satu sama lain. Dalam buku ini, Kim Soo Hyun berkata, pertemanan yang baik adalah bisa merasakan kedekatan dan berbagi kasih sayang dalam jarak aman yang sudah dipahami satu sama lain, tanpa harus merubuhkan tembok perbatasan masing-masing. 4. Menjadi individu yang berlapang dada. Terdapat 2 cara yang bisa kita lakukan pada tahap ini. Pertama, fokuslah pada bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Tidak perlu untuk penasaran dan bahkan ikut campur dengan urusan orang lain. Dan yang kedua, cobalah untuk menghormati cara berpikir dan gaya hidup orang lain. Jadi, kita gak perlu tuh bersikap sensitif terhadap reaksi yang diberikan oleh masyarakat, dan belajarlah untuk bisa hidup berdampingan dengan mereka. Toh kita diciptain semuanya beda kok, gak ada yang sama. Jadi, hargai satu sama lain. 5. Tidak perlu membuat persaingan di dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan setiap orang sebagai lawan dan kompetitor tidaklah membuat diri kita memiliki daya saing yang tinggi. Melainkan, hal ini akan membuat kita terus berfokus pada kehidupan orang lain dan berakhir pada rasa tegang dan lelah. Maka dari itu, daripada membuat persaingan, mulai saat ini, yuk kita ciptakan dunia kita sendiri dengan terus mengupgrade diri dan percaya diri. Dalam buku ini ada satu kutipan yang menarik menurutku. Kutipan ini berbunyi, saat kamu menemukan kehidupanmu aman terlindungi oleh pagar yang kuat, disitulah kemampuan dan segala kemungkinan yang akan terjadi di hidupmu terlihat lebih jelas. Jadi, fokus pada diri kamu sendiri ya. Ini terbukti sekali di kehidupan aku, bahwasanya ketika kita udah fokus sama diri kita sendiri, dan kita fokus pada apa yang kita inginkan, perlahan apa yang kita ingin ketahui itu bakalan terlihat. So, jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain. 6. Tidak perlu menjadi orang baik agar tidak dibenci oleh orang lain. Mungkin di antara kalian ada yang merasa khawatir tidak memiliki teman, atau kalian khawatir teman-teman dekat kalian menjauh dari kalian. Tapi, apa gunanya semua hal itu kalau diri kalian justru tersakiti? Tidak melukai perasaan orang lain memanglah terpuji. Tapi, menjaga diri sendiri adalah kewajiban dan hak yang kita miliki. Ingat, orang yang gak suka sama kalian gak akan membuat kehidupan kalian hancur. Jadi, stop untuk memenuhi keinginan orang lain dengan dalih agar tidak dibenci oleh orang lain. Kalau kamu ngerasa kamu keberatan, ya tolak aja. It's okay, itu gak akan membuat kehidupan kalian hancur.